Kalau udah separuh Indonesia itu diasuh oleh relawan Anies, ya udah pemilu udah selesai sebetulnya kan. Tuh, orang menganggap ya mau siapa ke calon Jokowi, udah pokoknya Anies nggak ada lawannya tuh. Siapa presiden kita? Pak Anies ada di partai mana? Besok 14 Februari 24 pilih partai mana? Jadwalnya kan baru tanggal 3 sampai 7 sampai 13 September tahun depan. Sekarang ini kalau mau bikin aturan, suruh debat mereka. Ini nggak ada aturannya, sehingga ini bisa berbahaya juga bagi jadwal politik kita. Karena nggak ada jadwalnya. Bagaimana kalau calon-calon ini berantem? Bagaimana kalau masanya berantem? Nggak ada aturannya. Betul. Kan bahaya sebenarnya gitu. Karena tetap orang ingin perubahan. Perubahan artinya perbedaan dengan yang ada sekarang gitu. Nah, ini ada hubungannya nggak dengan koalisi perubahan? Artinya bahwa jangan-jangan berkaitan sama koalisi perubahan. Karena menurut saya penamaan koalisi perubahan itu saja sebuah pengistilahan bahwa Jokowi tidak berlanjut program-programnya, harus berubah gitu. Jadi penamaannya saja saya berpikir, wah nggak pas sama Jokowi nih. Jadi seperti Bung Adian tadi bilang, itu kalau orang itu berani menyebut dirinya koalisi perubahan, ayo kita bahas. Kamu mau berubah apa? Mas Anies harus dari awal punya garis yang tegas dan jelas menolak oligarki, karena yang merusak kita ya oligarki. Nah, kita nggak boleh dari suatu oligarki pindah ke oligarki yang lain. Nah, itu Mas Anies salah satu yang kami kagumi, selalu punya kemampuan membangun gerakan. Gerakan itu anti oligarki, tapi masyarakat. Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan, dan kita kepingin. Katakan kita kepingin. Kalau ada pemodal besar, terutama yang mau dekat dan bersimpati pada Nasdem, saya katakan hormat. Nah, siap aja. Ini yang apes ini barangkali pemodal besar nggak ada, pemodal kecil nggak ada. Apa terutama yang orang ingin tahu proyek Anies di minggu pertama dia, kalau ditanya IKN bagaimana Nis? Oh nanti kita pertimbangkan lagi. Enggak, lu kasih tahu sekarang nih, lu mau terusin apa enggak gitu. Itu hal-hal itu yang akan ditagih oleh publik. Karena tetap orang ingin perubahan. Perubahan artinya perbedaan dengan yang ada sekarang gitu. IKN misalnya ibu kota, menurut saya Kalimantan itu layak untuk memiliki satu tempat pemerintahan. Dibangun aja dulu, bangun istana pemerintah seperti kita bangun di Bali dan lain-lain. Bangun dulu, bahwa nanti bisa berkembang ya, akan menjadi satu ibu kota, berkembang aja. Tapi saya kira Anies punya catatan menarik untuk bisa melawan reklamasi. Itu membuktikan bahwa oligarki nothing buat dia. Ada kandidat presiden kita yang punya track record melawan oligarki. Why not the best? Why not the best? Gitu loh. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Tapi begitu Anies beredar ke seluruh Indonesia, nah itu cemas lagi istana kan. Tidak boleh politik identitas. Yang dimaksud siapa? Pasti Anies tuh. Anies kenapa? Muslim, berarti nggak boleh orang Islam berpolitik. Gitu. Artinya orang Islam juga nggak boleh jadi presiden. Itu kan ngaco. Jangan lagi kita membiarkan negara kita terlibat dalam konflik-konflik ideologi seperti itu. Politik aliran, politik identitas dan sebagainya. Itu mesti kita selesaikan. Nah terus kedua yang tadi dibilang Fahri Hamzah, tentang nilai kebangsaan, tentang siapa saja yang boleh hidup di Republik ini, warna kulit apa saja, bentuk rambut seperti apa saja, kita sudah clear belum di situ? Jangan-jangan menurut saya yang bermata sipit boleh, menurut Bung tidak boleh, sehingga kemudian lahirlah isu rasisme soal etnis tertentu. Nah udah, saya udah jalan nih. Sekarang udah 5 tahun nih. You tell me, show me policy di mana Anies ekstrim, di mana Anies unfriendly pada minoritas, di mana Anies tidak menunjukkan sikap toleransi, di mana Anies tidak memberikan kesetaraan kesempatan. Kalau itu ditemukan, maka yes, your assumption is correct. Penggunaan istilah pribumi oleh pejabat dan warga Indonesia telah dilarang sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998. Namun pidato Perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menghidupkan terminologi haram tersebut sehingga memancing kecaman keras dari banyak pihak. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemilu 2024 akan terjadi kurang dari 2 tahun lagi. Nama seperti Anies, Ganjar, Prabowo pun mencuat. Beberapa bulan lalu, Partai Nasdem mengusung Anies sebagai bakal capres di pemilu mendatang.
Dengan kedatangan Anies ke deklarasi calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022 lalu. Sebagai pengamat politik, Rocky Gerung angkat bicara. Ia menyebutkan Indonesia sudah krisis kekuasaan pada distribusi pendanaan oligarki. Karena itu saya dorong Anies. Kenapa sih Anies mesti masuk ke masyarakat politik? Ya mundur aja dari masyarakat politik. Tolak aja usulan Nasdem untuk mencalonkan. Bilang aja saya dicalonkan oleh rakyat kecil, masyarakat sipil. Kata Rocky Gerung melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official pada 26 November 2022. Kita lihat relawan Anies dari Medan, Tasikmalaya itu tanpa kadang-kala di pinggir jalan itu mengatakan Anies ini nyumbang pecel lele itu segala macam. Jadi itu yang bisa kita pastikan. Tetapi satu syarat bahwa partai yang mendukung Anies jangan diminta uang pada oligarki kan. Dan di ujungnya juga mereka rekanan oligarki itu. Mereka yang menyiapkan tidak terlihat. Siapa itu? Orang-orang yang bekerja belakang layar. Semuanya di sini kita ingin Indonesia yang adil. Setuju? Kita kepengen agar semua merasakan kemajuan yang setara. Jangan cuma sebagian yang merasakan enaknya hidup di Indonesia. Siapa presiden kita? Pak Anies ada di partai mana? Besok 14 Februari 24 pilih partai mana? Money is power, bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power. Artinya sebenarnya kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis yang liberal. Itulah Indonesia hari ini. Dan ini karena itu lobby atau apa, cari pasangan. Jadi ini tahun cari pasangan. Suasana yang paling sulit saya kira yang kita hadapi. Bukan kampanyenya yang sulit. Ini tahun ini yang paling rumit ini. Karena rumitnya politik kita. Apa artinya? Artinya ciptakan ide baru tentang bernegara tuh. Karena jadi presiden kan itu pekerjaan teknis saja. Jadi diskusi tentang Anies merebak di mana-mana. Lusukan Anies yang diterima dengan gegap gempita tuh. Anies baru masuk 3 provinsi udah gegap gempita. Kualitas saya dalam perlawanan tergantung dari lawan saya. Kan seperti itu. Kita kan sedang tidak berbicara rasa toh. Betul. Jadi kalau alat ukurnya apa ya? Pertama dia mau melanjutkan itu. Clear di situ. Dia clear soal kebangsaan tentang siapa yang boleh hidup di Republik ini, menjadi warga negara Republik ini, dan apakah haknya sama atau tidak. Kan pelan-pelan mestinya Pak Jokowi akan meninggalkan kesan bahwa dia negarawan. Tapi kalau dia perpanjang 3 periode, dia adalah politisi busuk itu. Bukan lagi politisi busuk. Presiden ini sebentar lagi sudah akan naik sebagai negarawan, bahkan pemimpin dunia yang sangat diperhitungkan. Sebenarnya kita masih dalam minggu-minggu mengapresiasi kepemimpinan Pak Jokowi selama 1 tahun pada presidensi G20 yang luar biasa ya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melontarkan pujian kepada Presiden Joko Widodo di rangkaian acara KTT G20. Biden mengatakan Jokowi telah melakukan pekerjaan yang hebat. Thank everyone for being here. You've done a tremendous job, by the way. For real, you've done a great job. G20 yang seharusnya bisa menghasilkan komunike atau keputusan penghentian perang itu nggak akan terjadi di Bali itu. Dan itu artinya kita gagal menjadi tuan rumah. Rocky Gerung menegaskan pentingnya kekuatan rakyat sebagai relawan untuk bisa mengubah otoritas oligarki terhadap kekuasaan negara Indonesia. Nggak perlu adanya 20% presidensial threshold itu. Kalau betul-betul Anies digembirakan dari Sabang sampai Merauke. Dengan fasilitas relawan, itu berubah tuh aturan konstitusi, terpaksa berubah. Lanjutnya. Nah kalau itu nggak terjadi di dalam contoh Anies, nah itu saya dorong terus Anies, kenapa sih mesti masuk ke masyarakat politik? Ya mundur aja dari masyarakat politik, tolak aja usulan Nasdem untuk mencalonkan. Bilang aja saya dicalonkan oleh rakyat kecil tuh, oleh masyarakat sipil. Oh tapi Anda nggak bisa ikut pemilu, belum tentu, karena semua orang akan
berubah cara berpikirnya tuh. Bahwa nggak perlu ada 20%. Kalau Anies betul-betul digembirakan dari Sabang sampai Merauke dengan fasilitas relawan, itu berubah tuh. Semua harus merasakan bahwa negeri ini adalah negeri yang memberikan kesempatan setara bagi semuanya. Membuat yang kecil diperhatikan, yang kecil dikasih kesempatan, yang kecil dapat kesempatan untuk besar. Kalau yang besar sudah mudah jadi besar, tapi yang kecil membutuhkan dukungan pemerintah untuk bisa menjadi besar. Tidak ada pengamat, peneliti, lembaga ilmiah. Kenapa nggak diproklamirkan? You tahu nggak bangsa kita ini bangsa kapitalis hari ini? You tahu nggak bangsa kita ini bangsa yang super liberal? Banyak yang bertanya mengenai pulau pribadi Pak Surya Paloh. Ya, memang betul beliau memiliki pulau pribadi di Kepulauan Seribu. Dan di Indonesia ini hanya beberapa orang saja yang memiliki pulau pribadi. Masyarakat Kota Tasikmalaya memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan. Memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju sebagai calon Presiden RI tahun 2024. Untuk maju sebagai calon Presiden RI tahun 2024. Sekaligus menjadi momentum bangkitnya. Sekaligus menjadi momentum bangkitnya. Bangkit Indonesia. Bangkit Indonesia menjadi bangsa dan negara yang hebat. Menjadi bangsa dan negara yang hebat. Adil, makmur, dan sejahtera. Pertemuan Bali itu menjadi viral secara global, menarik perhatian tidak saja pemerintahan di luar negeri, tetapi juga netizen dalam dan luar negeri sangat kagum dengan apa yang kita tampilkan di Bali itu. Tapi apa yang sudah dibangun oleh Presiden di G20 itu banyak yang bisa dipungut itu. Sebagaimana kita ketahui, 20% presidensial threshold masih menjadi tolak ukur untuk partai politik. Dan itu bisa menjadi cikal bakal money politik, menurut Yusuf Kala. Menurut Rocky Gerung, kalau melawan oligarki yang tidak bisa dikendalikan oleh presiden, tidak bisa dengan adu banyaknya jumlah material. Tapi dengan kekuatan rakyat, apa yang bisa kita berikan untuk perubahan Indonesia? Ini sumbangan kita untuk membersihkan Indonesia, ucapnya. Aturan konstitusi itu terpaksa akan berubah tuh. Karena ini udah kekuatan rakyat yang ingin ada voluntarisme yang murni, itu namanya tuh voluntarisme. Volunta kan artinya kehendak kuat. Nah, kehendak kuat itu jangan cengeng. Kalau nggak ada duit bensin, nggak mau ikut kampanye. Jadi kita mulai sama-sama. Kita akan bilang, ini sumbangan kita buat membersihkan Indonesia. Jadi kalau Anies maju sekarang, bukan supaya dia jadi presiden, supaya ada contoh bahwa presiden Indonesia itu dipilih oleh rakyat, bukan diternakkan oleh oligarki. Supaya ada contoh bahwa presiden Indonesia itu dipilih oleh rakyat, bukan diternakkan oleh oligarki. Siapapun, selama sistemnya masih seperti ini, tidak bisa. Ya, 1000 Anies Baswedan. Tapi kalau kayak tadi itu, kalau dibiayai sama Jukong, dibiayai sama bandar, dibiayai sama oligarki, berarti kan kita hanya mengulang kesalahan yang sama. Hanya berubah casing, tapi order dealnya sama. Siapa kita? 2024. 2024. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika kemudian nama Anies diajukan oleh Nasdem, ada satu perbedaan yang harus kita garis bawahi di antara Anies dengan Jokowi. Tadi kan ada pertanyaan, apakah Anies akan jadi boneka oligarki juga pekerja partai? Ya, petugas partai. Pak Jokowi itu sudah jadi pekerja partai sejak jadi wali kota di Solo, bukan ketika jadi presiden. Dan Anies berhasil tidak jadi pekerja partai selama 5 tahun jadi gubernur. Tidak ada negara demokrasi di dunia yang tidak punya oligarki. Problemnya adalah kepemimpinan yang berhasil dalam demokrasi adalah yang mengendalikan oligarki, bukan yang dikendalikan oligarki. Itu tradisi biasa aja, tapi bagi Indonesia kelihatannya itu upaya untuk menaikkan profil Pak Jokowi. Jokowi sudah memperingatkan dunia sedang diperingatkan. Dan ini menurut saya luar biasa. Kalau Jokowi apa? Dia tegur seluruh kapitalis dunia itu.
Betul. Di depan forum kapitalis. Karena rumitnya politik kita. Nah kalau itu nggak terjadi di dalam contoh Anies, nah itu saya dorong terus Anies, kenapa sih mesti masuk ke masyarakat politik? Ya mundur aja dari masyarakat politik, tolak aja usulan Nasdem untuk mencalonkan. Bilang aja saya dicalonkan oleh rakyat kecil tuh, oleh masyarakat sipil. Oh tapi Anda nggak bisa ikut pemilu, belum tentu, karena semua orang akan berubah cara berpikirnya tuh. Bahwa nggak perlu ada 20%. Kalau Anies betul-betul digembirakan dari Sabang sampai Merauke dengan fasilitas relawan, itu berubah tuh. Semua harus merasakan bahwa negeri ini adalah negeri yang memberikan kesempatan setara bagi semuanya. Membuat yang kecil diperhatikan, yang kecil dikasih kesempatan, yang kecil dapat kesempatan untuk besar. Kalau yang besar sudah mudah jadi besar, tapi yang kecil membutuhkan dukungan pemerintah untuk bisa menjadi besar. Nah ini ada hubungannya nggak dengan koalisi perubahan? Artinya bahwa jangan-jangan berkaitan sama koalisi perubahan. Karena menurut saya penamaan koalisi perubahan itu saja sebuah pengistilahan bahwa Jokowi tidak berlanjut program-programnya, harus berubah gitu. Jadi penamaannya saja saya berpikir, wah nggak pas sama Jokowi ini. Jadi seperti Bung Adian tadi bilang, itu kalau orang itu berani menyebut dirinya koalisi perubahan, ayo kita bahas. Kamu mau berubah apa? Kita menginginkan perubahan dan kita tahu perubahan itu tidak datang otomatis, betul? Harus diikhtiarkan. Tidak berubah nasib kita kalau kita tidak ambil tanggung jawab dan kita tidak berjuang, maka perubahan itu tidak terjadi. Jadi nggak gampang memang mengumpulkan uang dari masyarakat. Koperasi 212 yang katanya kumpulan dana umat ternyata ngambil dari ACT kan, kayak gitu. Jadi nggak gampang. Jadi ACT itu kan oligarknya pengumpul sumbangan. Jadi ada gelondongan uang, jadi terus bisa diambil oleh itu untuk disumbangkan ke koperasi 212 misalnya. Itu uang kecil, apalagi uang besar untuk biaya politik. Dan bilang kalau gitu politik nggak harus ada biaya, nggak mungkin. Kalau begitu politik kita bikin murah untuk negara sebesar ini nggak mungkin. Jadi harus realistis. Pemilik nama lengkap Anies Rashid Baswedan diharapkan dapat menimbang ulang keputusan dalam berpolitik. Apakah betul-betul harus berjalan dengan partai politik yang dekat dengan oligarki atau kembali lagi ke kekuatan rakyat? Anies itu bukan didorong untuk jadi presiden, supaya ada contoh yang menjadi presiden Indonesia itu yang dipilih oleh rakyat, bukan yang diternakkan oleh oligarki, kata Rocky Gerung. Kalau tidak mau jadi relawan, konsekuensinya adalah oligarki akan terus berkuasa. Pengamatan Rocky Gerung bahwa pemilu akhir-akhir ini agak susah diselenggarakan selama otoritas negara berjalan karena adanya pendanaan oligarki. Dan sangat mungkin nanti Anies di dalam 2-3 kali putaran, orang akhirnya percaya tanpa uang politik. Negara ini bisa kita lakukan perubahan politik. Menurut Rocky Gerung, Anies itu dipilih bukan untuk menjadi presiden, tapi sengaja dicemplungkan tujuan utamanya untuk mengubah politik Indonesia. Kalau Nasdem masih ngotot ya ingatin aja. Nasdem kan dari awal partai oligarki ada di sekitar kekuasaan tuh. Jadi kenapa memang? Jadi nanti Anies juga di ujungnya akan ditagih itu. Anda sebetulnya juga dicalonkan oleh kripto oligarki atau proxy oligarki itu. Saya aja kemarin itu udah, waduh, suara saya 68.000. Ya, tapi kemudian dihajar habis sama oligarki politik, jebret habis kita. Ya, banyak. Akhirnya kan, banyaknya ini ya Kak Uni ya, kawan-kawan kita itu. Siapapun walaupun populer terpilih. Ya, nggak cuma populer, dia populer, dia punya kapasitas, dia punya kapabilitas, dan dia punya akuntabilitas. Nggak akan terpilih kalau berhadapan sama oligarki. Ya, berhadapan dengan oligarki nggak akan pernah menang. Tidak ada pengamat, peneliti, lembaga ilmiah, kenapa nggak diproklamirkan? You tahu nggak bangsa kita ini bangsa kapitalis hari ini? You tahu nggak bangsa kita ini bangsa yang super liberal? Banyak yang bertanya mengenai pulau pribadi Pak Surya Paloh. Ya, memang betul beliau memiliki pulau pribadi di Kepulauan Seribu. Dan di Indonesia ini hanya beberapa orang saja yang memiliki pulau pribadi. Masyarakat Kota Tasikmalaya memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan.
memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju sebagai calon Presiden RI tahun 2024 untuk maju sebagai calon Presiden RI tahun 2024 sekaligus menjadi momentum bangkitnya bangkit Indonesia menjadi bangsa dan negara yang hebat, adil, makmur, dan sejahtera. Aturan konstitusi itu terpaksa akan berubah tuh. Karena ini udah kekuatan rakyat yang ingin ada voluntarisme yang murni, itu namanya tuh voluntarisme. Volunta kan artinya kehendak kuat. Nah, kehendak kuat itu jangan cengeng. Kalau nggak ada duit bensin, nggak mau ikut kampanye. Jadi kita mulai sama-sama. Kita akan bilang ini sumbangan kita buat membersihkan Indonesia. Jadi kalau Anies maju sekarang bukan supaya dia jadi presiden, supaya ada contoh bahwa presiden Indonesia itu dipilih oleh rakyat, bukan diternakkan oleh oligarki. Supaya ada contoh bahwa presiden Indonesia itu dipilih oleh rakyat, bukan diternakkan oleh oligarki. Siapa kita? 2024 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika kemudian nama Anies diajukan oleh Nasdem, ada satu perbedaan yang harus kita garis bawahi di antara Anies dengan Jokowi. Tadi kan ada pertanyaan, apakah Anies akan jadi boneka oligarki juga pekerja partai? Ya, petugas partai. Pak Jokowi itu sudah jadi pekerja partai sejak jadi wali kota di Solo, bukan ketika jadi presiden. Dan Anies berhasil tidak jadi pekerja partai selama 5 tahun jadi gubernur. Tidak ada negara demokrasi di dunia yang tidak punya oligarki. Problemnya adalah kepemimpinan yang berhasil dalam demokrasi adalah yang mengendalikan oligarki, bukan yang dikendalikan oligarki. Karena situasi berubah, orang mau lihat siapa yang bisa jadi simbol perlawanan sekaligus simbol perubahan total. Mau orang temuin Anies, Bang Rocky yang endorse Anies ya. Saya bilang, iya dia teman saya endorse dia untuk jadi pemimpin negara, bukan sekedar jadi presiden. Kalau Pak Jokowi harus memberikan endorsement, maka dia bisa memberikan endorsement kepada orang yang tepat, gitu loh. Karena misalnya Pak Jokowi, dia ingin melihat seorang calon presiden yang komit mengatakan di dalam perdebatannya bahwa saya akan meneruskan semua proyek yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kalau saya ya seorang presiden yang selanjutnya itu harus punya komitmen moral meneruskan investasi besar yang sudah dilakukan. Kalau investasi itu sudah lebih dari 50%. Saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Pemimpin itu sekali lagi harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Selain adanya pengorbanan dari relawan, relawan juga harus memiliki kemampuan menilai seseorang dengan cermat. Terutama akhir-akhir ini, banyak para tokoh-tokoh politik sudah mulai menunjukkan taringnya untuk putaran pemilu 2024. Relawan harus tahu cara mengevaluasi seseorang, ucap Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, Anies Baswedan juga perlu menyatukan kembali berbagai kegagalan yang telah terjadi di rezim Jokowi, guna meluruskan pandangan negatif terhadapnya. Rocky menjelaskan bahwa Anies perlu melepaskan label petugas partai, terlebih Nasdem memiliki banyak koneksi dengan oligarki. Maka itu, Anies juga ya tenggelam juga atau dia jadi oportunis juga sebetulnya, ujarnya. Lebih jauh, Anies juga perlu membuktikan bahwa dirinya benar-benar menjadi presiden untuk menyelesaikan permasalahan rakyat atau hanya sekedar mengejar posisi. Sementara itu, Rocky Gerung juga memberikan pernyataan terkait langkah Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurutnya, langkah Anies Baswedan diharapkan oleh para oposisi pemerintah untuk menghindari rezim yang saat ini tengah terjadi. Kita ingin Anies tumbuh sebagai negarawan. Lu ucapkan bahwa Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lain, bukan Indonesia yang keterusan dari rezim sekarang, ucap Rocky. Anies juga mesti mulai dijebakkan supaya jangan banyak yang disembunyikan di situ kan. Apakah Anies arogan? Apakah Anies menyimpan TikTok dengan oligarki? Itu mesti dibuka supaya betul-betul kita paham bahwa kita mau clear menyelesaikan masalah-masalah ini.
Ini bangsa model apa seperti ini? Tingkat diskursus politik yang paling picisan di negeri ini. Yang tidak bisa dihindari itu adalah fakta politik, realitas politik bahwa kampanye di Indonesia baik mau pileg maupun pilpres itu kan menelan biaya yang besar sekali. Nah, biaya besar sekali ini nggak bisa ditebus pakai kotak amal. Menurut saya ini diskusi yang paling alot di antara semua diskusi adalah ini menurut saya. Jadi menurut saya seperti yang disampaikan oleh Said Didu itu kayak ngebullshit setengah jalan gitu. Jadi di kepala kita hanya satu tuh, siapapun presiden, mari kita ucapkan sama-sama anti oligarki. Yes. Bukan, kita nggak musuhi oligarki, kita anti oligarki yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan. Dengan kata lain, kita anti juga pada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi nggak bisa kendalikan oligarki kok. Selama 7 tahun negeri ini dirampok oleh oligarki. Partai politik harusnya memberikan diskursus yang bijak kepada publik, ya, jangan hanya mementingkan kursi. Kalau partai politik tetap hanya mementingkan kursi karena ada yang namanya parliamentary threshold 4% itu, akibatnya apa? Ya, partai politik menjadi banci. Ya. Partai politik menjadi pelacur. Kenapa? Nggak mementingkan kader akhirnya. Kader sebaik apapun kader, akhirnya akan tergusur dengan orang yang bisa dapat kursi. Inna Allah la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita menginginkan perubahan dan kita tahu perubahan itu tidak datang otomatis, betul? Harus diikhtiarkan. Tidak berubah nasib kita kalau kita tidak ambil tanggung jawab dan kita tidak berjuang, maka perubahan itu tidak terjadi. Perubahan. Jadi nggak gampang memang mengumpulkan uang dari masyarakat. Koperasi 212 yang katanya kumpulan dana umat ternyata ngambil dari ACT kan, kayak gitu. Jadi nggak gampang. Jadi ACT itu kan oligarknya pengumpul sumbangan. Jadi ada gelondongan uang, jadi langsung bisa diambil oleh itu untuk disumbangkan ke koperasi 212 misalnya. Itu uang kecil, kalau uang besar untuk biaya politik. Dan bilang kalau gitu politik nggak harus ada biaya, nggak mungkin. Kalau begitu politik kita bikin murah untuk negara sebesar ini nggak mungkin. Jadi harus realistis. Pemilu itu agak susah hari-hari ini untuk diselenggarakan dengan tutorisasi negara melalui dana oligarki. Dan sangat mungkin nanti Anies di dalam 2-3 kali putaran orang akhirnya percaya bahwa tanpa uang oligarki kita bisa lakukan perubahan politik. Jadwalnya kan baru tanggal 3 sampai 7 sampai 13 September tahun depan. Sekarang ini kalau mau bikin aturan, suruh debat mereka. Ini nggak ada aturannya. Sehingga ini bisa berbahaya juga bagi jadwal politik kita. Karena nggak ada jadwalnya. Bagaimana kalau calon-calon ini berantem? Bagaimana kalau masanya berantem? Nggak ada aturannya. Iya, betul. Kan bahaya sebenarnya gitu. JIS populer karena JIS gitu kan. Itu gimmick tuh Bang. JIS itu substansi apa gimmick? Bisa bayangkan. Saya mau mengatakan, bisa nggak nanti kita bayangkan kalau mau jadi calon presiden itu Anda bangun dulu stadion, lalu dengan stadion itu Anda buat acara sholat jamaah lah, ya kan, undang inilah, undang itulah. Kacau sekali Republik ini hanya karena bangun stadion itu tiba-tiba mau jadi calon presiden. Lah orang bisa berlomba-lomba bangun stadion di mana-mana dan dengan itu dia pun merasa punya tiket jadi calon presiden. Jangan menjelekan siapapun, jangan mengirim pesan yang negatif. Yang kedua, bawa rekam jejak. Dan jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan hoax. Kita tunjukkan perjuangan kita adalah perjuangan bebas dari hoax. Lupakan peta masa lalu, lupakan pemilu, pilkada, apapun yang pernah terjadi. Kita sekarang sama-sama ingin membangun Indonesia lebih baik dan semua diajak untuk berada dalam barisan ini. Dan itu yang saya dorong Anies terus. Nah kalau Anies nggak mau kita dorong ya kita cemplungin aja. Artinya Anies juga nggak paham bahwa dia itu bukan dia yang akan jadi presiden, dia akan dipresidenkan oleh kultur politik yang baru. Jadi mari Anies bersama-sama kita rubah kultur politik. Rocky memperkirakan bahwa teknis Anies Baswedan akan berjalan cukup sulit karena Nasdem yang masih berada di Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, keberadaan Nasdem sebagai internal dari Kabinet Presiden Joko Widodo itu menjadi permasalahan yang serius. Secara teknis mungkin Anies akan zigzag atau berliku-liku karena Nasdem kan belum keluar dari kabinet, ujarnya.
Sejauh ini, bagi para pendukung militannya, Anies Baswedan dinilai sebagai sosok yang menjadi simbol perlawanan terhadap oligarki. Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dr. Firman Nur, SIP, MA, mengingatkan masyarakat untuk melihat rekam jejak dalam memilih calon presiden. Apakah sosok itu antek oligarki atau berani melawan kepentingan oligarki? Nah, coba nanti Anda perhatikan siapa kandidat yang betul-betul terbebas dari oligarki. Kalau dia masih terikat dengan oligarki, dia pasti punya kebijakan yang tidak berani melawan oligarki, kata Profesor Firman Nur. Saya kira Anies punya catatan menarik atau rekam jejak untuk bisa melawan reklamasi. Itu membuktikan oligarki nothing atau nggak ada apa-apanya buat dia, ungkap Profesor Dr. Firman Nur. Oligarki politik, oligarki ekonomi itu melanda negeri kita sekarang. Jangan sampai suatu hari ada seorang presiden menguasai industri media, dia juga konglomerat besar kayak Donald Trump, dan dia juga memimpin partai politik. Kami tetap buka komunikasi, walaupun tetap yang skenario pertama dan paling awal itu Nasdem, Demokrat, PKS. Tapi kenapa tanggal hari ini belum tidak jadi deklarasi? Jangan keburu-buru lah. Ya, Bapak Ibu kami mohon tetap duduk agar kita bisa memulai acara. Kami mohon tetap duduk. Dan dia juga memimpin partai politik, dan dia menjadi ketua Dewan Suro di banyak ormas karena nyumbang ke sini ke sana. Maka 4 cabang kekuasaan ini berada di satu genggaman tangan satu orang. Nah, itulah namanya totalitarianisme baru. Ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Dimungkinkan terjadinya akselerasi melawan oligarki kalau kita punya leader yang kuat, leader yang tidak terkait dengan kaki tangan oligarki. Dia ketika maju terbebas dari oligarki atau minim sekali peran oligarki. Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian. Keberanian untuk konsisten. Konsistensi membutuhkan keberanian. Tadi saya bilang platform pembangunannya harus jelas, strategi pemenangannya disepakati, line up kabinet kalau bisa, capres cawapres. Nah, kalau 4 itu udah kelar, kita siap.